Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sabrina Sorvina dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di video saya kali ini, saya akan membahas tentang fenomena vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Bagaimana update kasus COVID-19 di Indonesia? Jumlah kasus aktif COVID-19 di Indonesia pada Jumat 15 Januari 2021 mencapai 138.238 kasus. Angka itu setara dengan 15,7% dari total kasus konfirmasi positif COVID-19. Kasus aktif adalah pasien yang dinyatakan positif COVID-19 dan sedang menjalani perawatan. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan intervensi tidak hanya dari sisi penerapan protokol kesehatan, namun juga diperlukan intervensi lain yang lebih efektif, yaitu melalui upaya pemberian vaksinasi. Apa itu vaksin? Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme mati atau yang masih hidup tetapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lain yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Apa saja kebijakan pemerintah Indonesia mengenai vaksinasi? Untuk pengadaan vaksin, pemerintah sudah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin. Sebagai pelaksanaannya dipimpin oleh Lembaga Biologi dan Molekuler bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Riset dan Teknologi. Berikut adalah instruksi Presiden untuk program vaksinasi COVID-19. Vaksin COVID-19 diberikan secara gratis. Seluruh jajaran kabinet, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021. Memprioritaskan dan merelokasi anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinasi secara gratis. Presiden akan menjadi yang pertama mendapatkan vaksin COVID-19. Tujuannya untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan adalah aman. Dan yang terakhir, meminta masyarakat untuk terus menjalankan disiplin 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Pembagian vaksin diurutkan menurut kelompok risiko prioritas tertinggi. Yang pertama, petugas kesehatan, kedua, orang dewasa yang lebih tua, yang ketiga, wanita hamil, yang keempat, individu yang memiliki riwayat penyakit, dan yang terakhir adalah anak-anak di bawah usia 5 tahun. Bagaimanakah sudut pandang hadis mengenai vaksinasi? Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin memastikan bahwa vaksin yang akan disuntikan pada jutaan masyarakat Indonesia sudah melalui beberapa tahap uji klinis. Keberadaan vaksin bahkan sejalan dengan ajaran syariat Islam dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Soal pengadaan vaksin oleh pemerintah, Kiai Haji Ma'ruf Amin mengatakan itu sebagai bentuk upaya ikhtiar untuk mencegah terjadinya suatu penyakit. Berobat itu ada dua macam, ada yang kuratif dan preventif. Kalau kuratif sudah terjadi, diobati, lalu preventif itu sebelum terjadi. Disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan," yang artinya, tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan penawarnya. Dari riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdillah, dia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Likulli da'in dawa'un, fa'idha aswabat dawa'ud da'a, baro'a bi'idnillahi azza wa jalla." Yang artinya, setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan penyakitnya, maka dia akan sembuh dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Seorang Muslim harus selalu berbaik sangka kepada Allah dan selalu menyadari bahwa Allah akan memberikan pahala dan ampunan dari dosa dan kesalahannya ketika dia bersabar dari musibah yang menimpanya. Nabi SAW pernah bersabda, yang artinya, tidaklah menimpa seorang muslim satu kelelahan, kesakitan, kesusahan, kesedihan, gangguan, dan gundah gulana sampai terkena duri, maka itu semua menjadi penghapus dari dosa dan kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini merupakan metode para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menjawab pertanyaan,
bahwa setiap penyakit ada obatnya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita tidak perlu khawatir. Ini merupakan wujud dari sempurnanya rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Maka, sikap yang paling tepat bagi seorang muslim ketika diuji dengan suatu penyakit adalah bersabar menjalani sakitnya dan terus berusaha untuk mencari obatnya, tentu saja dengan pengobatan-pengobatan yang sesuai dengan syariat agama Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.